Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan satu pengantar mata kuliah filsafat ilmu. Mudah-mudahan bisa mencerahkan buat saudara sekalian. Saya memulai ini dengan sebuah kisah. Al-Kisah bertanya seorang awam kepada ahli filsafat yang arif. Coba sebutkan kepada saya berapa jenis manusia yang terdapat dalam kehidupan ini berdasarkan pengetahuannya. Sang filsuf itu menarik nafas dan berpantun. Ada orang yang tahu di tahunya, ada orang yang tahu tidak di tahunya, ada orang yang tidak tahu di tahunya, ada orang yang tidak tahu tidak di tahunya. Bagaimanakah caranya agar saya mendapatkan pengetahuan yang benar? Sambung orang awam itu, penuh hasrat dalam ketidaktahuannya. Mudah saja, jawab sang filsuf. Ketahuilah apa yang kau tahu, dan ketahuilah apa yang engkau tidak tahu. Jadi saudara, singkat sekali jawabannya. Ketahuilah apa yang kau tahu, dan ketahuilah apa yang engkau tidak tahu. Saudara, berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang kita belum tahu. Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya yang pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tak terbatas ini. Demikian juga berfilsafat berarti mengoreksi diri, semacam keberanian untuk berterus terang seberapa jauh sebenarnya kebenaran yang dicari telah kita jangkau. Jadi itu saudara menjadi renungan kita, bahwasanya marilah kita berterus terang pada diri kita, bahwa seorang filsuf harus memahami apa yang dia ketahui dan apa yang dia tidak ketahui. Filsafat itu apa? Ini yang berikutnya saya ingin sampaikan. Untuk mengetahui ini tentu ada karakteristik. Tapi sebelum itu saya memberikan satu pengandaian, bahwasanya seorang yang berfilsafat dapat diumpamakan seorang yang berpijak di bumi, sedang tengadah ke bintang-bintang. Dia ingin mengetahui hakikat dirinya dalam kesemestaan galaksi. Dia ingin tahu hakikat dirinya dalam kesemestaan ini. Atau seorang yang berdiri di puncak tinggi, memandang raya dan lembah di bawahnya. Dia ingin menyimak kehadirannya dengan kesemestaan yang ditetapnya. Jadi saudara, ketika dia berada di bawah kemudian memandang galaksi, maka dia ingin mengetahui posisi dirinya berada di mana, betapa luasnya kesemestaan. Ketika berada di ketinggian, dia akan mengetahui betapa luasnya bentangan yang harus difahami, yang harus ditelaah, yang harus dikaji secara mendalam, secara objektif, secara ilmiah. Itulah pemikiran-pemikiran seorang filsuf tentu. Jadi saudara, saya memberikan 3 karakteristik. Yang pertama, dia harus memiliki sifat menyeluruh. Jadi karakter filsafat itu dia memiliki sifat menyeluruh. Yang kedua memiliki sifat mendasar, dan yang ketiga adalah memiliki sifat spekulatif. Apa yang dimaksud dengan sikap menyeluruh? Menyeluruh jadi saudara, dari gambaran seorang ilmuwan tidak puas dengan mengenal ilmu hanya dari segi pandangan ilmu itu sendiri. Dia ingin melihat hakikat ilmu dalam konteks pengetahuan lainnya. Dia ingin tahu kaitan ilmu dengan moral, kaitan ilmu dengan agama. Dia ingin yakin bahwa ilmu itu membawa kebahagiaan kepada dirinya. Jadi menyeluruh. Dan yang berikutnya, sebetulnya apa itu mendasar? Yang dimaksud dengan mendasar adalah ini saudara, dia tidak lagi percaya begitu saja bahwa ilmu itu benar. Mengapa ilmu dapat disebut benar? Bagaimana proses penilaian berdasarkan kriteria tersebut? Apakah kriteria itu sendiri benar? Lalu benar sendiri itu apa? Seperti sebuah lingkaran, maka pertanyaan itu melingkar. Dan menyusur sebuah lingkaran, kita harus mulai dari satu titik yang awal dan pun sekaligus yang akhir. Lalu bagaimanakah menentukan titik awal dan titik akhir itu? Jadi saudara, berputar-putarnya siklus ini
maka tentu ya kita memandang bahwa ya, cara terus terang atau tidak mungkin kita menanggung pengetahuan secara keseluruhan, dan bahkan kita tidak yakin kepada titik awal yang menjadi jangkar pemikiran yang mendasar. Dalam hal ini kita hanya berspekulasi, dan inilah yang merupakan ciri bahwa sifat ya dari filsafat adalah spekulasi. Itu saudara ya. Selanjutnya saya ingin memberikan gambaran. Tentu saudara juga harus mengenal ya, bahwa ada para filsuf Yunani, pendiri-pendiri filsuf Yunani ya. Ada Yunani kuno, ada Yunani klasik ya. Yang pertama ada Socrates ya, ada Plato, ada Hippocrates, ada Archimedes, ada Aristoteles ya. Jadi saudara bisa melacak ya biografi ya, filsuf ini ya, silakan. Ada filsuf Islam ya, ada Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd ya, Al-Farabi ya, ada Al-Ghazali. Jadi silakan dilihat ya profil-profil filsuf ini. Saudara ya, filsafat sebenarnya falsafah ya, falsafat itu dari bahasa Arab ya. Bahasa Inggrisnya adalah filosofi. Berasal dari kata filosofia dari bahasa Yunani, saudara. Philos artinya persahabatan, cinta ya. Sophia artinya kearifan atau kebijaksanaan atau kebenaran ya. Jadi saudara, terlihat pada gabungan keduanya. Yang dimaksud dengan filsafat, filosofi adalah pecinta kearifan, pecinta kebijaksanaan, pecinta kebenaran, pecinta kearifan, pecinta kebijaksanaan, pecinta kebenaran. Seperti yang dikemukakan oleh Plato, beliau menyinggung yang dimaksud dengan filsafat adalah pengetahuan untuk mencari kebenaran yang hakiki. Yang disampaikan oleh Aristoteles, yang dimaksud dengan filosofi atau filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mengungkap kebenaran yang meliputi metafisika, logika, etika, dan estetika. Yang disampaikan oleh René Descartes bahwa kumpulan semua pengetahuan yang menyangkut manusia, alam, Tuhan sebagai pokok penyelidikan. Dari itu semua kita bisa mengambil satu pandangan bahwa yang dimaksud dengan filsafat adalah kumpulan semua pengetahuan tentang kebijaksanaan, kearifan melalui proses berpikir yang mendalam, rasional, logis, ilmiah yang dilandasi prinsip mencari kebenaran itu sendiri. Saudara, selanjutnya saya menghadirkan titik temu akal atau filsafat ya dengan agama. Mengapa saya menempatkan ini dari awal pembahasan kita? Karena ada sebagian dari kita masih menganggap bahwa filsafat adalah ilmu sesat. Filsafat adalah jauh dari agama, filsafat adalah bukan dari Islam. Saya mengambil perkataan seorang filsuf Al-Kindi. Beliau memadukan agama Islam dengan filsafat. Kata filsafat sama dengan al-hikmah. Beliau menyampaikan itu. Filsafat berasal dari bahasa Yunani. Ya, tadi ya, filosofia, filos cinta, dan sofia adalah kebijaksanaan. Jadi filosofia adalah cinta kebijaksanaan, cinta kepada kebenaran, dan juga cinta kepada ilmu pengetahuan. Ini sama dengan kata al-hikmah ya dalam Islam yang terdapat pada Al-Quran, yang berarti bijaksana atau orang yang bijaksana. Yang kedua adalah adanya beberapa ayat yang menyuruh umat Islam untuk berpikir. Ini menjadi bukti bahwa tidak ada pertentangan filsafat dengan agama. Lebih lanjut lagi, untuk menjadi orang yang bijaksana, memiliki pengetahuan dan memunculkan ilmu pengetahuan baru. Bukankah akal mesti berpikir secara mendalam untuk menemukan pengetahuan atau memunculkan ilmu-ilmu yang baru tersebut? Ini menjadi titik temu yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan dan kefahaman lebih mendalam lagi ya terkait dengan filsafat ini.
Apa yang mendorong manusia sehingga untuk berfilsafat? Yang mendorong yang pertama adalah keingintahuan atau keheranan. Jadi ingin menggali. Jadi ketidaktahuannya ingin mengetahui. Atau dari keheranan yang berlebihan ingin menggali sebetulnya apa ya, dari hal-hal yang ketidaktahuannya atau keheranannya itu. Kesangsian atau keraguan atau ketidakpastian ini yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Kelemahan atau kekurangan, keterbatasan. Saya kira semuanya adalah manusiawi. Ya. Jadi ada kekurangan, ya, ada kelemahan, ada keterbatasan. Seorang manusia terdorong untuk mencari itu. Maka itu adalah haknya dari berfilsafat. Dari itu semua, ya saudara, kita bisa melihat bahwasannya marilah kita keluar dari mitosentris ke logosentris, bahwa alam ya ditakuti ya, kala itu ya pemikiran mitosentris ya, alam ditakuti, ada hal gaib di sana ya, dan ditakuti. Batu melahirkan kekuatan, tanah melahirkan kekuatan dan lain sebagainya. Jadi alam menjadi sesuatu hal yang berjalan dengan kekuatannya sendiri. Pelangi ya itu munculnya dewi-dewi gitu ya. Ya. Menjadi sesuatu yang logosentris ya. Alam tidak lagi ditakuti tapi dipahami. Pelangi bukan sesuatu yang mengawang-awang atau memunculkan tafsir-tafsir yang kuno gitu ya, dewi-dewi ya. Menjadi sesuatu bahwa pelangi itu lahir dari permainan pantulan cahaya matahari. Ya, itu harapan kita ya. Ini yang disampaikan oleh René Descartes. Aku berpikir maka aku ada. Cogito ergo sum. Manusia adalah makhluk yang berpikir, Homo sapiens. Aristoteles juga menyampaikan bahwa manusia dikodratkan untuk selalu ingin tahu ya. Inquisitive mind ya, pikiran yang selalu bertanya, itu tabiat manusia, kodratnya manusia begitu. Selanjutnya saudara, saya menyampaikan tugas filsuf itu apa sebetulnya. Yang pertama adalah mengungkap rahasia ya, tabir alam semesta. Ya sudah diketahui manusia tentu baru beberapa butir pasir di pantai samudra yang luas. Jadi inginlah ya, tugas seorang filsuf ingin mengetahui atau mengungkap tabir kesemestaan ini yang belum terungkap semua ya. Maka mudah-mudahan kita menjadi seorang filsuf ya, supaya bisa memiliki potensi-potensi yang mulia, ya, yang sempurna. Manusia mengungguli makhluk-makhluk lain karena memiliki 3 potensi ini. Yang pertama adalah pikiran, di sana hadir nilai kebenaran, logika. Perasaan, nilai keindahan dan estetika. Ya. Kemauan, di sana hadir nilai kebaikan atau etika. Ini 3 potensi yang harus dimaksimalkan oleh seorang manusia. Karena inilah yang membedakan kita manusia dengan makhluk lainnya. 2 macam filsafat ya. Yang pertama adalah filsafat hidup. Yang kedua adalah filsafat ilmu. Filsafat hidup tentu dia adalah subjektif, emosional, dan tertutup. Filsafat ilmu dia adalah objektif, rasional, dan terbuka. Itu 2 macam filsafat ya. Jadi yang kita pelajari adalah filsafat ilmu. Yang pertama dia adalah berangkatnya objektif ya, rasional, dan terbuka ya. Boleh jadi tidak terikat ya. Itu filsafat ilmu karena dia adalah ya, ilmiah ya, tidak ada campur tangan atau kehendak yang lain ya, misalkan dogma dan lain sebagainya ya. Itu filsafat ilmu.
6 gaya berfilsafat. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan nilai sastra. Ada filsafat sastra. Di sana dimunculkan oleh ilmuwan atau filsafat filosofi, ada Sartre, ya, Russell, Iqbal. Bisa kita lihat pendapat-pendapat mereka terkait dengan dimensi ideologi sosial politik. Ya, di sana ada Karl Marx, ya, tulisan-tulisan mereka, ada Rousseau, ada Hobbes. Yang berikutnya adalah gaya yang ketiga terkait dengan metodologi, ya, seperti yang disampaikan oleh Descartes, Popper. Di sini kita lihat, ya. Gaya yang berikutnya yang keempat adalah terkait dengan analisis bahasa. Ada Wittgenstein, ada Austin. Ya, banyak buku-buku mereka yang memunculkan atau mengungkap ini, ya, analisis bahasa. Yang kelima, gaya berfilsafat yang disampaikan oleh Askerman terkait dengan filsafat masa lampau. Dan yang terakhir adalah gaya yang disampaikan oleh Brodbeck, ya, terkait dengan etika dan perilaku manusia. Itu gaya berfilsafat, ya. Jadi saudara nanti saudara lacak, ya, ke 6 gaya tersebut dan bisa kita masukkan di tugas nanti. 3 jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan tentang baik dan buruk, itu dikaji dalam etika dan agama. Pengetahuan tentang indah dan jelek dikaji dalam estetika dan seni. Dan yang berikutnya adalah pengetahuan tentang benar dan salah, ini adalah logika dan ilmu itu sendiri. Ini saudara, filsafat ilmu, ya, kajiannya lebih mendalam. Kita masuk dalam pengetahuan tentang benar dan salah, ya, logika, ya, atau ilmu itu sendiri, ya. Kita menelusuri ini, ya. Objek kajian filsafat, ya, yang pertama adalah ontologi, mengkaji atau melihat apa hakikat ilmu, ya, tentang kebenaran, tentang kenyataan. Yang kedua adalah epistemologi, bagaimana metode, tata cara, prosedur untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Dan yang ketiga adalah aksiologi, untuk apa, mengapa, dan kaidah-kaidah apa yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan ilmu demi kemaslahatan manusia. Itu objek kajian filsafat ilmu, ya. Jadi tolong diingat adalah untuk ontologi, ya, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Itu. Tujuan filsafat itu sebetulnya apa? Yang pertama adalah pengujian penalaran ilmiah. Yang kedua adalah refleksi atau kritik asumsi dan metode keilmuan. Dan yang ketiga adalah pendasaran logis atau rasional metode keilmuan. Jadi ketiganya ini adalah merupakan tujuan filsafat ilmu itu sendiri. Jadi pengujian penalaran ilmiah, ya, refleksi kritik asumsi dan metode keilmuan, ya, pendasaran logis, rasional metode keilmuan. Insya Allah semuanya adalah bebas, ya, ilmiah, gitu, ya. Tidak ada tendensi atau ikatan-ikatan yang sifatnya adalah dogma. Syarat berpikir filosofis. Yang pertama adalah radikal, ya, sampai ke hakikat, sampai ke esensi, sampai ke akar. Itu yang dimaksud dengan radikal. Jadi syarat berpikir filosofis adalah radikal. Dia memang menelusuri sampai pada hakikatnya, ya, sampai pada esensi, sampai pada akar-akarnya. Itu yang syarat berpikir filosofis. Yang kedua adalah universal, common experiment of mankind, ya. Jadi bahasa Inggrisnya, ya, tulisannya ini common experiment of mankind. Yang ketiga adalah konseptual, hasil abstraksi dan generalisasi, ya. Dan yang berikutnya adalah koheren, sesuai dengan kaidah berpikir logis. Yang keempat adalah konsisten, tidak kontradiktif, ya. Yang keenam adalah sistematik, kebulatan unsur yang saling berhubungan, ya. Yang berikutnya adalah komprehensif, ya, mencakup keseluruhan, ya, ya, sempurna. Yang kedelapan adalah bebas dari prasangka, ya, sosial, historis, kultural, religius, ya. Jadi saudara, ini saya memberikan satu garis bawah.
Yang dimaksud dengan bebas dari prasangka di sini adalah di luar bahasan agama ya. Di sini meskipun saya mencantumkan ada kata religius, tetapi ketika kita masuk wilayah agama, ya, wilayah agama, ya tentu kita harus tunduk, ya, tunduk. Kita harus tunduk kalau kita masuk pada wilayah itu, gitu ya. Ya. Dogma, ya. Kalau kita masuk di wilayah dogma, di wilayah agama, ya maka harus kita tunduk, ya. Ketika kita masuk pada wilayah berpikir filosofis, ya ini ya. Tetapi poin 8 ini ya kalau menurut saya ya, religius ya kita lepas, gitu ya. Kita lepas. Mengapa kita lepas? Karena memang kajian tersendiri ya, tidak bisa kita padukan. Ketika kita padukan ya maka tentu banyak. Meskipun dari awal saya menyampaikan tolong jangan dibenturkan, ya, karena pemikiran filosofi itu juga adalah sudah pemikiran agama, ya. Oke. Dan yang berikutnya adalah bertanggung jawab, hati nurani, etika dan moral. Itu. Sekira itu, saudara. Terima kasih banyak, ya, apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.